Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Yunita dari kelas 12 APL 2, absen 6. Materi yang akan saya bahas hari ini adalah tentang komponen penyusun protein, yaitu asam amino. Oke, langsung aja kita akan bahas asam amino. Apa sih asam amino itu? Asam amino adalah merupakan golongan senyawa karbon yang setidak-tidaknya mengandung atau mempunyai yaitu satu gugus karboksil. Rumusnya adalah COOH dan satu gugus amino rumusnya adalah NH2. Kemudian ternyata di alam hanya ditemukan asam alfa amino. Pertanyaannya, apa sih asam alfa amino itu? Di sini saya akan membuat struktur sederhana dari asam alfa amino. Di sini ada C, O, OH, lalu ada H, NH2, lalu ada R. Jadi asam alfa amino itu adalah ini. Ini namanya asam alfa amino atau atom C alfa. Jadi asam alfa amino artinya yaitu gugus amino terikat pada C alfa, di mana C alfa itu adalah atom C yang terikat langsung pada gugus karboksil. Oke, kita lihat ini. C yang saya kasih titik ini, ternyata dia terikat pada gugus karboksil COOH dan C inilah yang disebutkan namanya dengan C alfa. Lalu amino yang terikat pada atom C alfa maka disebut dengan asam alfa amino. Kemudian di sini ada gugus R. Gugus R ini adalah gugus pembeda. Maksudnya yaitu gugus pembeda antara asam amino yang satu dengan yang lain. Jadi, nantinya gugus R akan berperan menentukan struktur kelarutan fungsi biologis dari suatu protein gugus R ini. Dengan adanya gugus R ini, maka asam alfa amino bisa bersifat macam-macam. Dengan adanya gugus R ini, maka asam alfa amino bisa bersifat macam-macam. Maka asam amino yang pertama bisa hidrofob. Fob itu fobia dan hidro itu air. Contohnya adalah glisin, kemudian ada alanin. Itu sifatnya hidrofob. Kemudian yang kedua ada hidrofil. Fil itu filia dan hidro itu air. Contohnya apa? Asam aminonya yaitu gugus polar, OH, COOH, kemudian ada NH2 dan lisin. Misal
tirosin, yaitu lisin. Dan yang ketiga ada asam. Asam mempunyai contoh, yaitu asam glutamat. Dan yang keempat ada basa. Basa mempunyai contoh, yaitu lisin. Yang kelima belerang, yaitu sistein. Yang keenam ada cincin aromatik, mempunyai contoh tirosin. Jadi kesimpulan dengan adanya gugus R di sini, maka gugus pembeda antara asam amino yang satu dengan yang lain, yang dia menentukan struktur kelarutannya, kemudian fungsi biologis dari protein tersebut. Sifat-sifat asam amino. Yang pertama, asam amino bersifat optik aktif, yaitu dapat memutar bidang cahaya yang terpolarisasi. Cahaya yang terpolarisasi dikarenakan mempunyai C chiral atau C asimetrik. Jadi pengertian dari C chiral atau C asimetrik yaitu C yang mengikat keempat atom atau gugus yang berbeda semua. Jadi yang bersifat optik aktif dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi karena mempunyai C chiral atau C asimetrik. C chiral C asimetrik yaitu C yang mengikat keempat atom atau gugus yang berbeda semua. Dikecualikan atau kecuali yaitu glisin. Karena glisin di sini mempunyai rumus yaitu ada C, COOH, NH2, H, dan ini adalah H. Karena di sini C chiral yaitu C yang mengikat keempat atom atau gugus yang berbeda semua, di rumus glisin ini ada H yang sama. Jadi tidak bersifat optik aktif. Yang kedua, asam amino dapat membentuk ion Zwitter. Ion Zwitter di dalamnya ada reaksi, yaitu asam basa intramolekul. Membentuk ion dipolar. Contohnya NH2, kemudian ada CH2, kemudian ada COOH. H ini dilepas, kemudian ditangkap oleh NH2, maka terbentuklah yang namanya ion Zwitter. Kemudian menjadi NH3+, kemudian ada CH2, kemudian ada COO-. Adanya positif dan negatif intramolekul, inilah yang disebut dengan ion Zwitter. Di sini bisa disimpulkan, jika dia reaksikan dengan asam amino akan menjadi kation. Reaksinya seperti ini. NH3+, kemudian CH2, ini adalah COO-,
lalu H plus akan menjadi NH3 plus, lalu CH2, lalu COOH. Maka, jika direaksikan dengan asam amino akan menjadi kation. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika direaksikan dengan basa, asam amino akan menjadi anion. Reaksinya NH3+, lalu CH2, lalu COO-, lalu OH- akan menjadi NH2, CH2, lalu COO-, dan ini adalah H2O. Karena ada min ini tadi, maka disebut dengan asam amino menjadi anion. Maka ada min disebut dengan anion. Yang ketiga, asam amino bersifat amfoter. Strukturnya NH2, lalu ada CH2, lalu COOH, COOH ini bersifat asam, sedangkan NH2 bersifat basa. Yang keempat, asam amino bersifat berpolimerisasi membentuk protein. Membentuk protein dengan ikatan peptida. Rumusnya yaitu antara ikatan dengan CO, lalu ada NH yang dinamakan dengan con. Con adalah ikatan peptida yang berpolimerisasi membentuk protein. Jadi itu semua yang dinamakan komponen penyusun protein asam amino. Sekian dari saya dan wassalamualaikum.